Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan pengerjaan tugas ujian tengah semester ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Hasan Sajeli dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Baik, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, adapun mata kuliah dari pada tugas kali ini yaitu ilmu ma'ani Al-Quran, yang mana ilmu ma'ani Al-Quran ini diajari langsung oleh Ustazah Nuraila Sa'adilah, dan kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-musawwa. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya kata al-musawwa secara leksikal ini berasal dari kata sawaya, yang mana artinya ini sama, sebanding, atau setara. Nah, kata ini merupakan masdar. Masdar ini adalah kata benda verbal dari fi'il sulasi mazid, yang mana fi'il sulasi mazid ini adalah kata kerja yang telah mendapat tambahan huruf. Jadi ada tambahan huruf gitu. Nah, lalu apa tambahan hurufnya itu? Yaitu sawwa yusawi, yang berarti menyamakan atau menyepadankan. Nah, jadi kata musawwa ini berasal dari kata sawaya, yang mana kata ini tuh merupakan masdar dari fi'il sulasi mazid. Nah, apa fi'il sulasi mazidnya? Yaitu sawwa yusawi, yang artinya menyamakan atau menyepadankan. Nah, di dalam kamus-kamus bahasa Arab klasik, musawwa ini berarti kesamaan, keseimbangan, atau kesepadanan antara dua hal. Nah, jadi di dalam terminologi ilmu balaghah, al-musawwa ini memiliki definisi yang lebih spesifik dan teknis. Jadi, para ulama balaghah mendefinisikannya sebagai berikut. Jadi, al-musawatun hiya ta'diyatul ma'na al-muradi bi'ibarati musawiyatin lah. Jadi, al-musawah ialah pengungkapan suatu makna yang dikehendaki melalui ungkapan kata-kata yang sepadan, yaitu tidak menambahkan dan tidak menguranginya. Nah, ini menurut para ulama balaghah. Jadi, dengan kata lain, al-musawwah ini adalah metode pengungkapan di mana jumlah kata yang digunakan benar-benar proporsional dan setara dengan jumlah makna yang ingin disampaikan. Jadi tidak ada nih kata yang terbuang sia-sia, dan tidak ada makna yang terpaksa disembunyikan. Setiap kita mewakili satu makna, dan setiap makna diwakili oleh kata yang tepat gitu. Nah, itulah definisi dari al-musawwah. Nah, ada posisi-posisi al-musawwah, di antaranya i'jaz dan itnab. Jadi, di dalam ilmu balaghah terdapat tiga cara utama seseorang dapat mengungkapkan gagasannya atau pikirannya. Memahami hubungan ketiganya ini sangat penting untuk mengerti posisi al-musawwah. Cara yang pertama,
Cara yang pertama adalah i'jaz. Secara harfiah, i'jaz ini berarti meringkas. Nah, di dalam ilmu balaghah, i'jaz ini didefinisikan sebagai metode penangkapan yang menggunakan menurut balaghah, i'jaz ini adalah metode pengungkapan yang menggunakan kata-kata lebih sedikit daripada makna yang dikandungnya. Namun, walaupun demikian, tetap menjaga kejelasan dan kefasihan. Terus, nah, i'jaz juga terbagi menjadi dua jenis. I'jaz terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada i'jaz al-qasr. Terus lalu yang kedua ada namanya i'jaz al-hadz. Apa itu i'jaz al-qasr? I'jaz al-qasr ini adalah keringkasan karena kepadatan struktur bahasa. Dan apa itu i'jaz al-hadz? I'jaz al-hadz itu yaitu keringanan karena penghilangan penghilangan unsur yang dapat dipahami dari konteks. Nah, itu perbedaan dari i'jaz al-qasr dengan i'jaz al-hadz. I'jaz biasanya ini digunakan di dalam situasi yang membutuhkan ketegasan, kecepatan, atau kepada lawan bicara yang cerdas dan tidak perlu penjelasan panjang. Gitu. Jadi i'jaz itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi tadi ada i'jaz al-qasr dan ada i'jaz al-hadz. Lalu posisi yang kedua. Cara yang kedua adalah itnab. Itnab ini apa? Itnab adalah kebaikan dari i'jaz. Itnab itu adalah kebalikan dari i'jaz, yaitu metode pengungkapan yang menggunakan kata-kata lebih banyak daripada makna pokoknya. Nah, jadi i'jaz itu tadi berarti meringkas atau sebagai metode pengungkapan yang menggunakan kata-kata yang lebih sedikit daripada makna aslinya. Sedangkan itnab itu kebalikan dari i'jaz, yaitu metode pengungkapan yang menggunakan kata-kata lebih banyak daripada makna pokoknya. Namun penting dipahami bahwasannya itnab ini bukan sekedar pemborosan kata setiap tambahan. Jadi setiap tambahan di dalam itnab memiliki tujuan dan manfaat balaghiyah tertentu, seperti memberikan penekanan, memperjelas rincian, menghibur pendengar dan memperindah ungkapan. Jadi itulah pengertian itnab. Jadi kebalikan nih antara i'jaz dengan itnab ini pengertiannya sebaliknya gitu daripada i'jaz. Lalu yang ketiga adalah al-musawwah. Nah, inilah jalan tengah antara keduanya. Jadi al-musawwah ini adalah kondisi di mana jumlah kata yang digunakan ini setara dengan jumlah makna yang ingin disampaikan. Tidak kurang seperti i'jaz dan tidak lebih seperti itnab. Nah, hubungan antara ketiganya ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Jadi i'jaz ini adalah makna, al-musawwah ini juga makna, itnab ini makna. Oh, maksudnya gini, i'jaz ini lebih kurang dari makna, al-musawwah ini yaitu makna, dan itnab itu lebih besar maknanya. Jadi maksudnya adalah i'jaz itu lebih sedikit kata-katanya daripada maknanya, sedangkan itnab ini lebih banyak kata-katanya dibandingkan makna pokoknya. Nah, sedangkan al-musawwah ini setara dengan maknanya. Jadi kata-katanya ini setara dengan maknanya. Itu maksudnya. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri al-musawwah. Nah, para ulama balaghah mengidentifikasikan beberapa ciri utama yang menjadi penanda suatu ungkapan bersifat musawwah dan membedakannya dari i'jaz maupun itnab. Ciri yang pertama adalah lafaz tidak berlebih dan tidak kurang. Nah, ini adalah ciri paling mendasar dari al-musawwah. Lalu yang kedua adalah makna yang tersampaikan secara jelas tanpa membutuhkan tambahan penjelasan. Nah, ini adalah ciri yang kedua.
Lalu ciri yang ketiga adalah tidak membutuhkan ta'wil yang rumit. Berbeda dengan ijaz al-hadz yang mengharuskan pembaca atau pendengar ini untuk memperkirakan unsur yang dihilangkan. Sedangkan musawwah ini menyampaikan semua unsur yang dibutuhkan secara eksplisit dan jelas. Lalu ada cara yang ketiga, makna tersampaikan secara jelas tanpa membutuhkan cara yang keempat, mohon maaf. Cara yang keempat adalah struktur kalimat yang lugas dan langsung. Ini adalah ciri yang keempat. Lalu ada ciri yang kelima adalah bahwa musawwah ini merupakan hukum asal di dalam berbahasa. Nah, inilah ciri-ciri al-musawwah. Lalu yang selanjutnya adalah contoh-contoh al-musawwah. Ada beberapa contoh yang tentang al-musawwah ini. Ada yang contoh dalam Al-Quran, terus ada juga contoh dalam hadis, dan ada juga contoh dalam syair Arab. Nah, yang pertama contoh dalam Al-Quran. Contoh yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Nah, jadi pada ayat ini setiap kata digunakan dengan sangat tepat dan proporsional. Dialog antara para pemberi nasihat dan orang-orang munafik itu diungkapkan secara lengkap namun tanpa satu kata pun yang berlebih. Nah, ini contoh di dalam Al-Quran. Lalu ada selanjutnya contoh di dalam hadis. Apa itu? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, hadis ini adalah contoh musawwah yang sangat indah. Kenapa? Struktur tiga bagian yang simetris dan seimbang. Halal jelas, haram jelas, di antara kodenya ada yang samar. Nah, mencerminkan kesepadanan sempurnaan antara kata dan makna. Lalu yang selanjutnya adalah contoh di dalam syair Arab. Apa itu contohnya? Apa itu syairnya? Ujilluka an ara ghairi siwak wa laysa lana 'alaika siwar ru'yah. Nah, bait syair ini menunjukkan kesepadanan antara apa? Antara ungkapan dan perasaan yang ingin disampaikan. Jadi setiap kata berperan penting di dalam menyampaikan nuansa perasaan si penyair. Nah, tadilah contoh-contoh dia ada 3 contoh-contoh musawwah itu ada 3. Ada contoh dalam Al-Quran, contoh dalam hadis, dan ada contoh dalam syair Arab. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi al-musawwah. Jadi al-musawwah ini sebagai metode pengungkapan yang proporsional memiliki beberapa tujuan dan fungsi penting di dalam komunikasi dan karya sastra. Jadi fungsi pertama adalah menjamin kejelasan makna. Al-wuduh al-bayan. Al-musawwah digunakan ketika penutur atau penulis ingin menyampaikan pesan secara jelas, langsung, dan tanpa ambiguitas. Dengan menjaga keimbangan sempurna antara kata dan makna, dan pesan ini dapat diterima oleh pendengar atau pembicara persis sebagaimana yang dimaksud oleh penuturnya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang al-musawwah ini. Tentunya masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian materi pada kali ini, dan masih banyak juga yang sebenarnya saya juga masih kurang memahaminya, tapi di sini kita sama-sama belajar agar Allah juga beri kita pemahaman di dalam mempelajari materi ini. Ya, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu datangnya pure dari kebodohan sendiri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.